Film Narik Sukmo mengisahkan tentang Kenara Cahyaningrum, diperankan Feby Rastanti, seorang mahasiswi yang dulunya gemar menari. Kedatangannya ke desa Kelawangin, tempat tinggal sahabatnya Ayu Dea Anissa, justru memicu munculnya dendam lama yang siap menuntut balas. Sejak hari pertama tiba, Kenara sudah merasakan hal-hal janggal. Malam itu, hujan turun deras disertai petir yang menggelegar. Ia juga menyadari adanya tatapan tajam penuh curiga dari sejumlah warga desa. Tak lama, mimpi aneh mulai menghantui. Sosok bayangan hitam muncul dan seolah ingin menelannya. Sisain, jangan dihabisin ya. Iya. Ono apa, Pak? Habis dari dapur ambil ember. Kamarnya Ayu bocor, Om. Misi, Om. Sama yang nari. Tapi kan tetap aja, senggolnya kan sama penari juga. Gak ada hubungannya. Nah yuk, bungkis Bu. Ngarayu lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayu. Mbak sehat. Apik to kabari. Tidak semua tarian diciptakan untuk keindahan. Sebagian lahir dari darah, sebagian dari fitnah, dan sebagian diciptakan untuk membalas dendam. Di sebuah desa terpencil bernama Kelawangin, ada satu tarian yang tidak pernah dipentaskan di panggung, tidak diajarkan di sanggar, dan tidak pernah disebut dengan suara lantang. Warga hanya menyebutnya dengan bisikan penuh ketakutan. Tarian Narik Sukmo. Tarian yang dipercaya mampu menarik sukma manusia. Tarian Kematian. Tarian pasangan kekasih yang kisah cintanya berakhir tragis 20 tahun silam. Dan malam itu, tarian tersebut kembali hidup melalui tubuh seorang mahasiswi bernama Kenara. Kenara adalah mahasiswi seni tari yang tengah mengerjakan riset budaya daerah. Ia menerima undangan dari sahabat lamanya, Ayu, untuk menginap beberapa hari di desa Kelawangin. Desa itu terletak jauh dari kota. Akses jalan sempit, dikelilingi hutan lebat, dan sinyal telepon nyaris tak ada. Sejak mobil yang ditumpangi Kenara memasuki gerbang desa, suasana terasa berbeda. Sunyi, bukan sunyi yang damai, melainkan sunyi yang menekan dada. Warga yang dilewatinya menatap dengan cara aneh.
Tatapan kosong, dingin, seolah Kenara bukan tamu, melainkan pembawa pertanda. Ayu menyambut Kenara dengan senyum kanggung. Ia terlihat gugup, seperti menyembunyikan sesuatu. Malam pertama, Kenara mengalami mimpi buruk. Ia melihat sepasang penari berpakaian adat kuno. Gerakan mereka indah, tapi penuh luka. Di akhir tarian, darah mengalir dari mata mereka. Kenara terbangun dengan napas terengah. Wes wes yuk 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 joget nih yuk yuk yuk. Oh. Oh. Aku duwe firasat. Banyu ada di sini sekarang. Kali ini siapa yang akan jadi korbannya? Sebenarnya ini bukan pertama kalinya gue ngeliat sosok itu. Gue juga udah pernah dimimpiin sama dia. Dan ada satu sosok hitam yang nyeremin banget.
Sebenarnya gue nggak mau sih cerita ini. Cerita apa? Gue nggak tahu ini ada hubungannya atau enggak. Gue juga dengar ceritanya dari orang-orang. Bokap sama nyokap nggak pernah cerita apa-apa. Kamar yang ada di rumah gue itu kamar om gue, adiknya bokap, Banyu namanya. Bokap nggak pernah ngebiarin siapapun masuk ke kamar itu. Bahkan nyokap juga nggak boleh. Dulu, dia itu punya pacar. Seorang penari. Namanya Rati Mayu. Dia tinggal di desa ini juga. Om gue itu meninggal karena dibakar hidup-hidup sama warga. Bokap juga cukup ngebatasin gue untuk bergaul sama warga di sini. Makanya dari SMA gue ngerantau. Tapi warga percaya kalau setiap 10 tahun sekali dia akan minta korban. Seorang penari juga. Dan waktu gue masih kecil, udah ada satu korbannya. Dia hilang sampai sekarang. Adiknya Dirja. Mayang pernah cerita, dia sering didatangi sosok Rati Manyu. Rati Manyu itu perpanjangan tangan untuk Mas Banyu balas dendam keluarga sini. Makanya setiap 10 tahun sekali, Pak Diku selalu mengadakan ritual tertutup untuk menenangkan arwah Mas Banyu. Sese, jadi maksud kamu, Kena harus ketemu sama Pak De Adi untuk ngebicarain masalah iki? Nggak usah, nggak apa-apa. Aduh, jadi ngerepotin. Nggak, sebenarnya gue nggak apa-apa kok. Cuma gue tuh bingung aja. Hubungannya semua ini... Dan tanpa ia sadari, telapak kakinya penuh tanah merah. Hari demi hari, kejadian aneh semakin sering terjadi. Kenara sering merasa tubuhnya bergerak sendiri. Tangannya menari tanpa musik. Kakinya melangkah mengikuti irama yang tak terdengar. Saat bertanya pada Ayu, sahabat Sakiti Ayu. Jangan Ayu. Dia anakmu juga, Dek. Keponakanmu. Tolong. Banyu.
kabeh. Iki aku. Nggak teko. Bengi iki, ayo, padha nglaksanake ritual. Aku wis nemu kenai. Berhenti, jangan ganggu aku. Berhenti. Lepas. Lepas. Tiba waktunya. Benar? Benar? Ayo Bapak. Warga Pak Prasto menarik diri dari warga. Dan kejadian-kejadian aneh mulai terjadi di desa. Ada makhluk gaib. Yang katanya itu adalah Mas Banyu. Termasuk adik kamu. Terus kalau Ratimanya Dia pacarnya kan? Sejak saat itu Ratimayu menghilang dari desa. Dia ditemukan gantung diri. Pak Diko sempat patah hati. Karena katanya Pak Diko mencintai Artimanyu. Ayo. Ayo. Bu, air, Bu, air. Ayo. Pergi kamu, Banyu! Ayo, Bu.
Apa mau kamu, Dit? Apa? Apa iki ulahmu? Ratimayu? 20 tahun aku menang. Kita sama-sama tahu apa yang terjadi dan siapa yang harus bertanggung jawab atas semua ini. Ratih memintaku untuk diam tanpa harus membalas apapun. Aku manut! Aku manut! Tapi iki opo? Iki opo? Ayu, anakku satu-satunya kamu celakai. Tega kamu, Dek. Tega. Ayo keluar, keluar. Tega. Gerhana kembar, 2 jiwa, 1 cinta, 1 pembalasan. Narik Sukmo. Nya justru menghindar. Wajahnya pucat. Dan setiap malam, Ayu selalu mengunci satu kamar di rumahnya. Kamar itu terletak di bagian belakang. Pintunya usang, penuh ukiran simbol aneh. Rasa penasaran Kenara semakin besar. Hingga suatu sore, ketika Ayu pergi ke ladang, Kenara membuka pintu kamar terlarang itu. Di dalamnya terdapat cermin besar berbingkai kayu tua. Lantai kayu penuh bekas goresan. Dan di sudut ruangan, sepasang kain penari yang sudah menghitam oleh usia. Begitu Kenara menyentuh kain itu, angin berputar kencang, cermin retak, dan bayangan hitam muncul di belakangnya. Malam itu, satu warga desa ditemukan tewas secara misterius. Kematian pertama disusul oleh kejadian lain. Seorang pria tua kerasukan saat ronda malam. Ia menari sambil tertawa histeris, lalu jatuh dengan leher terpelintir. Warga mulai panik. Mereka menyadari satu hal yang mengerikan. Setiap kematian selalu terjadi setelah Kenara menari tanpa sadar. Gerakannya semakin jelas, terstruktur, indah namun mematikan. Para tetua desa akhirnya mengakui tarian itu adalah Narik Sukmo, tarian terlarang yang telah dikubur bersama kisah kelam desa. Kenara mulai melihat sosok perempuan berwajah sendu, rambut panjangnya basah darah, dan seorang pria bertubuh tegap dengan mata penuh amarah. Mereka adalah Ratimayu dan Banyu. 20 tahun silam, Banyu dan Ratimayu adalah penari terbaik di Kelawangin. Mereka saling mencintai. Cinta yang tulus, namun tak direstui. Banyu adalah pewaris wilayah adat. Ratimayu berasal dari keluarga yang difitnah haus kekuasaan. Para warga iri, takut kehilangan pengaruh. Mereka menyebarkan fitnah bahwa Banyu dan Ratimayu melakukan ritual terlarang. Tanpa pengadilan, tanpa pembelaan. Keduanya diikat, dipaksa menari hingga kelelahan, lalu dibunuh secara keji.
Warga mengubur mereka tanpa doa dan menciptakan cerita bahwa arwah mereka jahat. Namun kenyataannya, yang busuk bukan mereka, melainkan desa itu sendiri. Kenara menyadari satu hal mengerikan. Ia bukan korban. Ia adalah medium. Darah seni dalam tubuhnya membuat ia mampu menyalurkan dendam yang tertinggal. Ratimayu tidak ingin membunuh sembarang orang. Ia ingin kebenaran diungkap. Setiap tarian narik sukmo menarik sukma warga yang dulu ikut memfitnah. Mereka merasakan penderitaan yang sama. Kenara berusaha melawan, namun semakin ia menolak, tarian itu semakin menguasai tubuhnya. Desa Kelawangin berubah menjadi panggung kematian. Puncak teror, Mei 25, 28. Pada malam purnama, Kenara menari di alun-alun desa. Warga berkumpul. Tak ada yang berani mendekat. Tarian itu sempurna, indah, dan penuh amarah cinta. Satu persatu warga kerasukan mengakui dosa mereka. Menangis, memohon ampun. Ratimayu dan Banyu muncul dalam wujud utuh. Bukan sebagai iblis, melainkan sepasang kekasih yang terluka. Setelah pengakuan terakhir terucap, angin berhenti. Musik tak kasat mata menghilang. Firza, Woi pancen, woi jangan tahu. Sini, sini. Udah.
Sudah siap? Siap. Siap apa, Pak? Nanti kamu tiduran di situ. Saya? Tenang ya. Ayo. Tidak apa. Kamu duduk dulu di sini. Kenar lari, Kenar. Kenar lari, Kenar. Orang mau kau. Kenar lari, Kenar. Lari. Kenar. Oh, jangan kabur. Oh ya, Subayu. Lari. Lepas. Lepas. Woi, Mas Subayu. Woi. 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 Mas Subayu. Wah, neng di wonge. Lah aku gak weruh. Wah. Dok, nang ndi kowe? Dok, nang ndi kowe? Ah, Mas. Firasatku nang kono. Masa sih? Ya. Kenar! Kenar! Kenar lari, Nduk! Laluan kamu, Adi. Selama ini aku diam. Kamu pikir aku tidak tahu bahwa kamu yang sudah fitnah Banyu, fitnah saya. Banyu bukan orang jahat. Dia yang sudah melindungi warga sini. Dia yang selalu perhatian kepada anak-anak kalian. Banyu tidak salah. Dia yang pantas mati. Dia yang sudah meracuni warga. Dan kamu, Dirja. Ya, kamu. Bego kamu, Dirja. Kamu biarkan semua ini terjadi. Kamu punya hati, kamu. Kamu biarkan adikmu mati karena ritual laknat ini. Rastomo,
Cukup. Kowe bakal ketemu arwah adikmu. Lanjut deh. Katur para leluhur, titi wancinipun sampun dumugi. Monggo katuran rawuh nyawiji Andrawina sesarengan kula. Kula nyuwun penganyoman Paduka. Lan kula badhe ngabdi dhateng Paduka. Dalu menika dalu kematian. Setunggal nyawa semekta pun aturaken. Dalu menika dalu panggesangan. Sewu nyawa siyaga dipun wilujengaken. Enak. Menari. Menari. Enak. Aku mohon. Menari. Menari. Stop! Arisu. Berhenti nari! Berhenti nari! Wani karo aku.
Terima kasih, Kena. Kamu sudah membantu kami. Menarilah, jangan berhenti. Kinar! 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 Kinar. Kinar. Yang perlu dia takuti sekarang. Benci lahir karena Pak Adi Chandra diam-diam menyukai Rati Mayu. Para warga sampai tega ngarak Mas Banyu. Dendam selama 20 tahun karena mereka, Rati Mayu dan Banyu, dipisahkan tanpa mereka sempat bersatu. Malam itu, satu warga desa ditemukan tewas secara misterius. Kematian pertama disusul oleh kejadian lain. Seorang pria tua kerasukan saat ronda malam. Ia menari sambil tertawa histeris, lalu jatuh dengan leher terpelintir. Warga mulai panik. Mereka menyadari satu hal yang mengerikan. Setiap kematian selalu terjadi setelah Kenara menari tanpa sadar. Gerakannya semakin jelas, terstruktur, indah namun mematikan. Para tetua desa akhirnya mengakui tarian itu adalah Narik Sukmo, tarian terlarang yang telah dikubur bersama kisah kelam desa. Kenara mulai melihat sosok perempuan berwajah sendu. Rambut panjangnya basah darah.
dan seorang pria bertubuh tegap dengan mata penuh amarah. Mereka adalah Ratimayu dan Banyu. 20 tahun silam, Banyu dan Ratimayu adalah penari terbaik di Kelawangin. Mereka saling mencintai. Cinta yang tulus, namun tak direstui. Banyu adalah pewaris wilayah adat. Ratimayu berasal dari keluarga yang difitnah haus kekuasaan. Para warga iri, takut kehilangan pengaruh. Mereka menyebarkan fitnah bahwa Banyu dan Ratimayu melakukan ritual terlarang. Tanpa pengadilan, tanpa pembelaan, keduanya diikat, dipaksa menari hingga kelelahan, lalu dibunuh secara keji. Warga mengubur mereka tanpa doa dan menciptakan cerita bahwa arwah mereka jahat. Namun kenyataannya, yang busuk bukan mereka, melainkan desa itu sendiri. Kenara menyadari satu hal mengerikan. Ia bukan korban. Ia adalah medium. Darah seni dalam tubuhnya membuat ia mampu menyalurkan dendam yang tertinggal. Ratimayu tidak ingin membunuh sembarang orang. Ia ingin kebenaran diungkap. Setiap tarian narik sukmo menarik sukma warga yang dulu ikut memfitnah. Mereka merasakan penderitaan yang sama. Kenara berusaha melawan, namun semakin ia menolak, tarian itu semakin menguasai tubuhnya. Desa Kelawangin berubah menjadi panggung kematian. Puncak teror, Mei 25, 28. Pada malam purnama, Kenara menari di alun-alun desa. Warga berkumpul, tak ada yang berani mendekat. Tarian itu sempurna, indah, dan penuh amarah cinta. Satu persatu warga kerasukan mengakui dosa mereka, menangis, memohon ampun. Ratimayu dan Banyu muncul dalam wujud utuh, bukan sebagai iblis, melainkan sepasang kekasih yang terluka. Setelah pengakuan terakhir terucap, angin berhenti, musik tak kasat mata menghilang. Pagi harinya, desa Kelawangin sunyi. Tak ada lagi teror, tak ada lagi tarian. Kenara terbangun di rumah Ayu. Semua seolah mimpi. Namun sebelum ia pergi, ia melihat cermin retak di kamar terlarang itu. Dan di pantulannya, Ratimayu tersenyum. Bukan senyum dendam, melainkan senyum lega. Karena kebenaran akhirnya menari di atas kebohongan yang terkubur. Dan sejak hari itu, tarian narik sukmo tidak pernah muncul lagi. Atau mungkin hanya menunggu penari berikutnya. Jika sebuah tarian bisa menyimpan luka, maka ingatan manusia adalah panggungnya. Terima kasih sudah menyimak kisah Narik Sukmo. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe. Karena tidak semua cerita horor ingin menakutimu. Sebagian hanya ingin didengar.